Bab 2486. Wakil Direktur di kantor inspeksi adalah murid Tetua Agung, yang merupakan bagian dari kekuatan Pangeran Pertama. Kepala keluarga dinasti, Ferdi juga muncul dari kedai teh, melepaskan auranya dan menatap arena. Tampaknya sedang menatap Saka, tetapi sebenarnya dia sedang menatap Galeno dan yang lainnya dengan tatapan yang sulit dipahami. Kekuatan Roni dan Pangeran Pertama muncul berturut-turut. Momentum yang luar biasa. Orang-orang yang menyaksikan pertandingan tersebut tiba-tiba merasa sesuatu yang tidak beres di sekeliling mereka. Kini wajah mereka tampak panik. Ada apa ini? Apa lagi yang akan terjadi? Saka mengarahkan tatapannya ke arah Galeno, lalu berkata dengan ekspresi yang tenang, "Kenapa? Ingin membalikkan meja lagi?" Membalikkan meja. Mendengar perkataan itu, ekspresi Galeno dan yang lainnya langsung berubah menjadi tidak menyenangkan. Kini 7 keluarga besar sangat sensitif terhadap kata membalikkan meja. Terakhir kali yang membalikkan meja adalah keluarga Romli, sehingga di perkebunan keluarga Romli bahkan tidak ada satu meja pun. Hertanto juga menunjukkan ekspresi takut. Guru negara adalah orang yang tidak bisa diganggu oleh mereka. Pada pesta pernikahan, suara batuk ringan dari guru negara masih teringat jelas oleh mereka. Galeno mengerutkan keningnya, menatap Saka sambil berkata, "Kamu sudah menang dan sudah membunuhnya sekali. Seharusnya sudah cukup." Mengalihkan konsep. Membunuh sekali juga dianggap sebagai membunuh. Lalu bagaimana dengan menghidupkan kembali dengan batu jiwa? Saka menatap Galeno dan mencemooh. Benar-benar nggak tahu malu. Galeno mengerutkan keningnya. Nggak peduli kamu setuju atau nggak. Aturan tetaplah aturan. Pertarungan ini berakhir di sini. Nada bicaranya sangat tegas. Namun, setelah dia selesai berbicara, dia menunggu sebentar. Dia sedang menunggu apakah guru negara akan ikut campur atau tidak. Begitu guru negara muncul, dia akan segera mundur. Tidak hanya dia, saat ini suasana di dalam arena juga sangat sunyi. Roni menunjukkan ekspresi serius sambil menunggu tindakan dari guru negara. Hak penjelasan aturan ada pada mereka. Namun, hak penjelasan untuk kehidupan mereka ada pada guru negara. Anda nggak bertindak? Tanya Davina. Saat ini, di lantai atas, Davina sedang dengan penasaran melihat guru negara yang sedang minum teh dengan santai di sampingnya. Guru negara meletakkan cangkir teh dan berkata dengan tenang, "Itu tergantung apakah dia bisa memberiku alasan untuk bertindak." Tanpa ada tetua yang turun tangan, dia juga tidak akan bertindak. Ini sedang menetapkan aturan untuk kota Sentana. Juga untuk menetapkan aturan bagi Saka. Agar dia memiliki rasa waspada terhadap bahaya, sehingga dapat mempercepat pertumbuhannya. Hanya tergantung pada kemampuan Saka sendiri. Apakah dia bisa memaksa keluarga-keluarga itu ke dalam keadaan terdesak? Mata Davina terbelalak setelah mendengar perkataan itu. Bagaimana jika dia bisa memberikan alasan untukmu bertindak? Jika mereka benar-benar terdesak, mungkin mereka akan mengeluarkan orang yang lebih kuat untuk bekerja sama. Bahkan Kaisar juga akan turun tangan langsung. Ujar guru negara. Kaisar. Guru negara berpikir sejenak. Lalu menggelengkan kepala dan berkata, dia nggak berani memberontak. Hanya menjelaskan fakta, tanpa ada perasaan apapun. Namun, membuat Davina menunjukkan ekspresi hormat dan tidak berani banyak bicara. Saat ini, di arena, banyak ahli terus muncul. Tetapi mereka semua menghela napas lega setelah menyadari bahwa guru negara tidak ikut campur tangan. Mereka aman. Galeno juga menghela napas lega, mengangkat tangannya dan bersiap untuk membawa pergi Adelia. "Berani kamu," ujar Saka. Saka melangkah maju dan menatapnya dengan tatapan dingin. Namun, begitu dia bergerak, semua orang langsung mengunci perhatian mereka pada Saka. Hari ini, apapun yang terjadi, mereka tidak bisa membiarkan seorang putri dari kerajaan mati di sini. Aturan diutamakan, tetapi keturunan darah kerajaan lebih diutamakan daripada aturan yang ditetapkan. Tenanglah.
Perjanjian 3 tingkatan yang ditentukan oleh guru negara. Nggak dinyatakan bahwa kita nggak boleh menyerang secara bersamaan. Gelano mendengus dingin. Menatap Saka dan berkata sambil menyindir. Kamu bukan apa-apa kalau guru negara nggak membantumu. Kamu sendiri juga nggak punya kekuatan. Suasana di sana sangat tegang dan sangat tertekan. Bahkan para rakyat di sana juga tidak berani bernapas dengan keras. Hanya dengan satu kata dari Saka, akan memicu sebuah pertarungan besar. Sementara itu, Ferdi memimpin orang-orang keluarga Dimasta bersiap-siap dan mengawasi arena secara saksama, serta para pengikut Roni. Asalkan Saka ingin bertindak, mereka juga akan segera maju tanpa ragu. Bagaimanapun, masa depan mereka akan cerah jika mengikuti Saka. Paling tidak pergi dari negara Elang. Mereka bisa pergi bergabung dengan Tuan Agung Muri bersama Saka. Pertarungan besar di arena akan segera dimulai. Saat ini, suara tawa yang penuh dengan ejekan tiba-tiba memecahkan kesunyian dan menggema di tempat itu. Siapa bilang Saka nggak memiliki kekuatan? Aku adalah kekuatan Saka.